Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan, hari Kamis yang lalu, dan sekarang kita bersekutu lagi untuk beribadah memuliakan Tuhan. Itu merupakan satu kegirangan yang sangat besar. Mari, pada kesempatan pagi ini saya ingin berbicara tentang gereja, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa setelah kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus membangun gerejanya untuk melanjutkan, untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang telah dia lakukan, untuk meneruskan ajaran-ajaran yang sudah diajarkannya kepada kita. Bapak Ibu mau melakukan pekerjaan Tuhan? Haleluya. Karena untuk itulah gereja dibangun. Kita hadir untuk melanjutkan apa yang telah Tuhan mulai. Melalui inkarnasinya, melalui apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya. Dan setelah dia naik ke surga, maka itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dua ayat ini menyatakan kepada kita hal yang sangat indah yang direncanakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu kita ketahui dari dua kitab yang ditulis oleh Lukas, yaitu Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dia menulis kepada Theophilus dan dia mengatakan bahwa pada bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Perhatikan ini saudara, fokusnya adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai dia naik ke surga. Dan dia melanjutkan dengan buku yang kedua. Bahwa dia menulis tentang perintah yang diberikan oleh Yesus melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saya harap kita bisa melihat bersama dua ayat ini bahwa Yesus datang dengan satu misi, satu pekerjaan. Dia mengajarkan kebenaran kepada kita umat manusia. Dan setelah dia menyelesaikan karya keselamatan, naik ke surga, dia membangun gerejanya. Melalui orang-orang pilihannya. Untuk apa saudara? Untuk meneruskan apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah diajarkannya kepada kita. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa gereja lahir adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Gereja lahir untuk meneruskan ajaran Tuhan, dan ini yang menjadi fokus kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan kita akan mengetahui dari sana bahwa Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana gereja Tuhan itu dibangun. Bagaimana gereja Tuhan itu dimulai di Yerusalem dan akhirnya menyebar sampai ke Roma dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita boleh umpamakan sebagai perusahaan, maka
gereja adalah perusahaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mencapai misinya. Dan perusahaan ini tidak hanya di Yerusalem, tetapi berkembang sampai ke ujung bumi. Bahwa gereja dimulai dari beberapa orang saja. Dari dia memilih 12 muridnya. Satu jatuh, ya kita tahu itu, digantikan dengan Rasul Paulus. Lalu dengan 120 orang murid termasuk rasul-rasul itu, maka Tuhan membangun gerejanya dari beberapa orang, 120 orang. Maka gereja berkembang dengan begitu luar biasa. 3.000 orang diselamatkan, tambah 2.000 dan terus berkembang sampai sekarang ini. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memakai orang-orang yang dipilihnya. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus, seorang yang dulunya melawan Tuhan, tidak percaya kepada Injil, menganiaya orang-orang percaya, tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah para rasul kita tahu bahwa bagaimana gereja mulai dari secara eksklusif orang-orang Yahudi, ya, mulai dari 120 orang yang menerima penggenapan pencurahan Roh Kudus, itu semua orang Yahudi. Dan 3.000 orang yang dibaptiskan itu adalah orang-orang Yahudi yang telah tersebar dan datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dari orang-orang Yahudi, maka Allah menjangkau bangsa-bangsa lain. Allah menjangkau saudara dan saya. Amin. Ini rencana Allah. Kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana Allah membangun gerejanya dari Yerusalem, dari beberapa orang-orang Yahudi, menyebar ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Dan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Keselamatan untuk segala bangsa. Ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana Allah berdaulat dalam mendirikan gereja dan dalam penyebaran Injil itu. Saudara, tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan kalau itu adalah kehendaknya. Amin. Dia berdaulat. Dia berdaulat. Makanya kalau kita ada di dalam pekerjaan Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Berapa banyak tantangan, rintangan, kalau Tuhan yang berdaulat ingin melakukannya, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahannya. Amin. Ini yang harus kita percayai. Saudara, gereja ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Itu yang harus kita pahami, jangan dianggap ini pekerjaan pendeta, ini pekerjaan beberapa orang. Tidak. Kita semua melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita membaca bagaimana Roh Kudus itu dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, memperlengkapi orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya dapat hidup seperti Yesus dan dapat melayani seperti Yesus. Saudara, kita dipanggil bukan untuk hidup seperti apa yang kita mau. Seperti apa yang kita inginkan. Itu sebabnya kenapa jadi Kristen itu tidak mudah. Hanya mengaku percaya selesai. Tidak, saudara. Kita diberi kuasa supaya kita hidup seperti Yesus, melayani seperti Yesus. Saudara, keteladanan terbesar Yesus adalah kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, banyak orang yang gak rendah hati lagi, sekalipun dia mengaku Kristen. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mau taat seperti Yesus, taat sampai mati di atas kayu salib itu. Itu yang kita lihat dari kisah para rasul. Kita juga membaca di sana bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan gereja. Saudara, kehidupan doa kita melihat dalam kehidupan gereja mula-mula. Ada begitu banyak tantangan, tetapi doa menjadi
cara untuk orang-orang percaya menerima kekuatan, menerima pertolongan, menerima berkat dalam setiap usaha mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Betapa pentingnya doa itu. Doa, doa, dan doa itu yang kita lihat. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem berdoa. Sehingga mereka menerima penggenapan karunia Roh Kudus itu dalam waktunya Tuhan. Pasal yang keempat, mereka berdoa. Rasul-rasul berkata, kami tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang lain, karena kami ingin fokus dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, berdoa itu hal yang sangat-sangat penting. Amin. Jangan meremehkan orang-orang yang berdoa. Ingat, doa orang benar itu besar kuasanya. Saya percaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan sampai hari ini semua karena doa. Doa orang percaya. Dalam pikiran kita dulu mungkin pasca pandemi apa masih bisa ya kita kumpul? Apa jemaat masih solid ya? Itu diantaranya karena doa. Kalau kita bisa solid sampai hari ini. Amin. Pentingnya misi, saudara, pentingnya pemberitaan Injil. Kalau saudara membaca kisah para rasul, saudara tahu bagaimana caranya kita memberitakan Injil. Saya melihat ternyata penginjilan itu yang melakukan justru bukan para rasul yang keluar Yerusalem, jemaat-jemaat biasa. Mereka tidak dibekali strategi misi. Penting strategi, saudara, tapi yang terutama benar-benar diselamatkan, benar-benar lahir baru, dan taat pada pimpinan Tuhan. Amin. Saudara, strategi misinya hebat, mungkin gelarnya magister, tapi nggak lahir baru, nggak ada sukacita karena keselamatan, saudara. Ya, nggak buat apa-apa. Saya membaca di sana orang-orang yang melakukan pekerjaan, orang-orang yang benar-benar lahir baru, saudara. Orang yang benar-benar percaya Yesus. Yang bersukacita karena keselamatannya. Dan yang didorong oleh kasih Allah untuk membagikan Yesus yang telah menyelamatkan jiwanya. Amin. Ini saudara, luar biasa kita melihat. Kita juga melihat bagaimana perlawanan terhadap pekerjaan Tuhan. Sekalipun Yesus itu berdaulat, Yesus berkuasa, dia mengaruniakan Roh Kudus kepada gereja, tetapi kita melihat Tuhan mengizinkan adanya pertentangan, Tuhan mengizinkan adanya perlawanan, Tuhan mengizinkan adanya aniaya, bahkan rasul-rasul Tuhan semuanya teraniaya, saudara. Kematiannya martir, saudara ya. Yang terakhir mati itu adalah Rasul Yohanes, sempat digoreng, saudara. Tetapi dia masih hidup dan dibuang ke Pulau Patmos. Jadi kalau kita punya Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, kita kalau nyanyi Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, pencipta segalanya. Jangan berpikir tidak ada penderitaan. Amin, Bapak Ibu. Loh, kalau ngomong penderitaan, ada amennya. Amin. Baca kisah para rasul, saudara. Rasul-rasul itu enggak seperti pendeta-pendeta modern sekarang ya. Mereka menderita karena Injil. Mereka menderita karena Yesus. Jemaat-jemaat sekarang jauh berbeda dengan jemaat-jemaat dulu. Kita bersyukur. Makanya ada ayat yang mengatakan kalau hari ini damai, kalau hari ini tenang, maka persiapkan dirimu dengan baik-baik. Manfaatkan waktu untuk kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena nanti ada waktunya ada pergumulan. Amin, saudara. Amin. Ya contohnya aja lah, timeline hidup kita ya. Yang masih muda, kuat, sehat, semangat belajar, jangan malas-malas kan begitu. Semangat kerja, saudara. Karena nanti kita akan menjadi tua dan gak bisa berbuat apa-apa.
semangat kerja, kita belajar untuk saving money, kan begitu. Nanti kalau sudah tua, waktu nggak bisa kerja, kita mempunyai sesuatu untuk melanjutkan hidup. Amin, Bapak Ibu. Tatkala kita masih boleh tenang, kebaktian masih bebas, rajin, setia, lakukan pekerjaan Tuhan. Layani Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, kan kita beribadah minggu ini sehari 2 kali, 3 kali, nggak ada yang larang, saudara ya. Malah mau kebaktian, ada yang steril gereja supaya aman. Lakukan, saudara, jangan malah. Nanti ada saatnya pergumulan. Saudara, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ini penting, ini penting. Kita juga membaca dari kisah para rasul bagaimana gereja mengatur dirinya untuk dapat mengatasi berbagai macam pergumulan. Dan itu telah kita lakukan selama 2 tahun masa pandemi, saudara. Saya membaca tata gereja itu tidak statis, sama persis seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Tetapi kita juga mengatur dengan luar biasa sehingga kita bersyukur, bukan sombong. Tidak ada penularan yang terjadi di dalam lingkungan gereja ini. Itu karena kita mengaturnya, menatanya. Untuk mengatur butuh pergumulan, butuh perjuangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tetapi pengaturan dibutuhkan supaya gereja dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya gereja dapat menjalankan misinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia itu kecenderungannya bebas, saudara ya, ingin melakukan apa yang dia mau. Tetapi di gereja, kalau saudara membaca Perjanjian Baru itu ada pengaturan-pengaturan. Pengaturan pembagian pelayanan, pengaturan ini, siapa yang memimpin, siapa yang melakukan tugas ini, tugas itu, bagaimana menetapkan penatua-penatua di setiap jemaat, bagaimana syarat-syarat ketentuan untuk para penatua itu, dan itu diatur dengan sedemikian rupa. Diatur bagaimana beribadah, bawa mazmur, bawa pujian, bawa doa, bawa persembahan. Kalau yang mau berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Harus tertib semuanya untuk membangun, semuanya untuk tujuan bersama. Kan itu diatur. Kita nggak bisa hidup tanpa aturan. Tapi sekali lagi juga kita harus ingat, manusia tidak dibuat untuk aturan, tapi aturan dibuat untuk manusia. Amin, Bapak Ibu. Aturan bisa berubah sesuai keadaan, jangan kaku, saudara ya. Aturan itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Kalau aturan sudah memang tidak cocok dengan kebutuhan kita, berubah. Jangan sampai kita metenteng, kata orang Jawa ya. Apa tuh metenteng itu ya? Ngotot, kaku, tanpa kita melihat situasi dan kondisi. Prinsip-prinsip Alkitab jelas tidak boleh dilanggar. Tapi aturan dari prinsip itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, kita tidak dibuat untuk aturan. Tapi aturan dibuat untuk kita. Aturan dibuat supaya gereja dapat melakukan pekerjaan Tuhan dan memberitakan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Amin. Nah, dari ayat 1 dan ayat 2 ini, saudara, sekali lagi kita melihat bahwa gereja dibangun untuk meneruskan, untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saya melihat Pentakosta itu sebagai Allah memperlengkapi orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk melanjutkan apa yang Yesus kerjakan, untuk melanjutkan apa yang Yesus lakukan. Roh Kudus diberikan untuk kita, ada akhirnya melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan dari sejak kekekalan sampai kekekalan. Dan ini adalah satu kepercayaan yang sangat indah, sebab sesungguhnya kita tidak layak. Sebab sesungguhnya kita harus mati binasa karena dosa-dosa pelanggaran kita. Ini adalah satu kehormatan, satu berkat yang harus kita syukuri. Apa itu? Melanjutkan apa yang Yesus kerjakan
dan apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Mari saudara, apa yang harus kita lakukan? Tetapi untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, maka saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, apa sih pekerjaan Yesus itu? Yang kedua, bahwa gereja harus melanjutkan pekerjaan dan ajaran Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan memakai orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari, saya akan melihat bagian yang pertama dulu. Bahwa pekerjaan Kristus itu adalah untuk membawa keselamatan bagi segala bangsa. Oh, haleluya. Saya yakin kita semua paham tentang ini. Pekerjaan Yesus itu adalah untuk membawa keselamatan bagi segala bangsa. Untuk membebaskan kita dari kutuk hukum dosa. Untuk membebaskan kita dari penghukuman dosa. Itu sebabnya kita bersyukur dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, barang siapa ada di dalam Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman. Hubungannya telah dipulihkan dengan Allah. Ini pekerjaan Yesus. Mungkin Bapak Ibu sempat kaget karena sering kali saya ngomong, Yesus tidak menyelamatkan, Yesus tidak bekerja untuk membuat kita senang, happy-happy, ya, sukses dalam bisnis, atau yang lain. Yesus mati itu untuk keselamatan jiwa kita. Amin, saudara. Itu yang paling utama. Jadi yang penting itu selamat dulu, saudara. Nah, di dalam keselamatan itu kita bisa berhasil. Kita bisa happy. Amin. Amin. Di dalam Tuhan semua kita mendapatkan itu. Ada banyak orang yang cari Tuhan karena ingin happy. Cari Tuhan karena ingin sukses, ingin sembuh. Tetapi tidak memiliki pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan ini salah sekali. Pulih dulu hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki kerajaan surga. Dan ketika kita pulih dengan Tuhan, yakinlah bahwa Allah akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Dan orang yang di dalam Tuhan kalau diberkati itu enggak egois, saudara. Amin. Amin. Jadi banyak orang yang diberkati, sukses, tapi enggak selamat. Nah, ini buat apa, saudara? Makanya dulu saya tekankan, bahkan sampai sekarang, perspektif hidup kita itu harus kekekalan, saudara. Ya, kekekalan. Menaruh cita-cita bukan di bumi ini. Saudara, pensiun itu bukan di bumi ini, pensiun itu di sorga, amin. Karena di neraka bukan pensiun, di neraka menderita untuk selama-lamanya. Makanya kita bisa berhenti bekerja dari pekerjaan-pekerjaan kita, tapi kita tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin tenaga kita sudah terkuras habis, kita masih tetap bisa melayani Tuhan dengan apa? Berdoa, mendoakan pekerjaan Tuhan, memberikan apa yang bisa kita beri untuk Tuhan. Apa saja, pikiran kita, ide-ide kita, gagasan kita. Saya pernah sampaikan dulu, ada seorang pendeta yang kena kanker, saudara, yang tidak bisa bangun, tetapi tiap hari Tuesday, Selasa, dia mengajarkan firman kepada banyak orang sehingga mereka dibawa kepada Yesus. Amin, saudara. Enggak ada yang berkata berhenti. Final itu surga. Final itu surga. Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana bisa? Sebab dia unik. Dia bukan manusia biasa seperti kita. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia sempurna, 100% Allah, 100% manusia. Dan hanya dia yang layak untuk mengadakan karya pendamaian di atas kayu salib. Sehingga setelah Yesus mati, saudara, ya, untuk penebusan dosa-dosa kita,
tidak ada lagi diperlukan korban lain supaya kita dapat diselamatkan. Cukup Yesus. Dia berkata di salib, sudah selesai. Nggak ada yang dapat kita tambahkan pada keselamatan kita. Waspada terhadap asketik, orang yang mencoba mengumpulkan kredit poin untuk keselamatannya. Hati-hati dengan filsafat-filsafat kosong, ajaran-ajaran palsu manusia. Hati-hati dengan penyembahan kepada makhluk-makhluk ciptaan. Yesus cukup bagi kita. Amin. Amin. Yesus cukup bagi kita. Dan misi Tuhan adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah yang harus kita kerjakan. Keselamatan sudah diberikan, anugerah telah diberikan. Bagian kita adalah pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amin, saudara. Menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan semua orang yang kita temui. Ini yang menjadi pekerjaan Kristus dan yang harus kita lakukan sebagai gerejanya. Banyak gereja yang tidak mewartakan keselamatan, gereja yang tidak mewartakan Yesus, Injil Yesus Kristus, dia bukan gereja. Ngakunya gereja yang ngomong gimana sukses ini, sukses itu, seneng ini, seneng itu. Enggak, gereja itu memberitakan Injil, karena Yesuslah jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Untuk kebutuhan rumah tangga, bisnis, pelayanan, Yesuslah jawaban, saudara. Kalau Yesus memberkati apa yang kita lakukan, tidak ada sesuatu pun yang tidak mendatangkan hasil. Amin. Ishak itu menabur di tanah kering, tapi menuainya 100 kali lipat. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Saudara butuh apa? Datang pada Yesus. Dia udah berkata kok, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Ada apa-apa? Datang pada Yesus. Doa, 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 dan doa itu jawabannya. Namanya kadang-kadang kok bisa ya? Padahal berat loh ini, kok bisa ya? Kok bisa kita melalui ini? Semua karena anugerahnya. Semua karena Tuhan. Saudara, saya punya hikmat, saya belajar. Saya belajar sampai hari ini. Tapi apa yang saya ketahui? Keterampilan saya nggak ada gunanya kalau Tuhan tidak memberkatinya. Amin. Amin. Kita punya harta, punya apapun juga. Nggak ada gunanya kalau tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Kadang saya frustasi, saudara. Tuhan, saya udah belajar mempersiapkan khotbah, bukan main-main. Saya pernah katakan, expert itu bisa 6 jam sampai 9 jam. Tapi untuk pemula itu bisa berjam-jam, belasan jam. Tapi kenapa? Kok hasilnya kok gitu-gitu aja? Semua tergantung berkat Tuhan, saudara. Amin. Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa. Maunya Tuhan itu. Tapi Yeremia, berapa tahun dia berkhotbah untuk Israel, tak satu pun yang mau percaya. Tapi Yunus, nabi yang dablek itu, ya, yang nggak mau taat, sehari perjalanan memberitakan pertobatan, satu kota diberkati oleh Tuhan, satu kota bertobat. Saya yakin kalau apa yang saya sampaikan ini diberkati oleh Tuhan, itu akan mengubah hidup orang. Amin, saudara. Tapi kalau tidak, ya mau bilang apa? Makanya, saudara, seorang pelayan yang terutama itu harus mengutamakan berkat Tuhan. Pemain musik, Tuhan berkati ini. Teguhkan pekerjaanku, song leader, singer, persembahan, teguhkan persembahanku. Supaya itu jadi berkat, saudara. Amin. Kita punya skill yang hebat, kalau udah diberkati Tuhan, nggak ada artinya. Jadi jangan coba-coba kita menggeser Tuhan dengan pengetahuan kita yang hebat. Jangan menggeser Tuhan dengan kekuatan kita.
dan menggeser Tuhan dengan ilah-ilah yang lain. Tapi utamakan Tuhan. Kalau engkau sungguh benar-benar dekat dengan Tuhan. Ingat saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini iman yang harus kita pegang. Kadang saya tidak bisa tidur memikirkan apakah pekerjaan saya berhasil. Ternyata itu salah, saudara. Setelah bekerja, waktunya tidur ya tidur karena yang memberkati adalah Tuhan. Sia-sialah orang ya membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawalnya. Sia-sia kita bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam memakan sekerat roti kalau bukan Tuhan yang memberkatinya. Tetapi Tuhan memberikan semua yang dibutuhkan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti malas, saudara ya, bukan. Pemalas tidak boleh makan, kata Rasul Paulus. Tetapi orang-orang yang tenang hatinya, yang bisa beristirahat di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu bisa beristirahat di dalam Yesus? Ibadah begini nggak mikirin bisnis, nggak mikirin kompor di rumah, nggak mikirin hal-hal yang lain. Hanya orang yang percaya Tuhan tapi nggak bisa istirahat, saudara. Semua dipikir sendiri, gitu ya. Kadang saya kalau mikir sendiri itu, saudara, seminggu tuh nggak bisa tidur juga. Minum diazepam juga nggak bisa tidur. Tapi orang yang bersandar pada Tuhan, yang menyerah, pasrah, waduh, bau bantal bleksek. Amin, saudara. Amin. Kata Daud, Engkaulah perisaiku, Engkaulah penolongku, Engkaulah pelindungku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Haleluya, Mazmur pasal yang ketiga. Saudara, Tuhanlah jawaban, bukan yang lain. Dan pekerjaan Tuhan adalah menyelamatkan semua orang yang berdosa. Supaya dalam persekutuan dengan Tuhan, kita diberkatinya. Yang kedua, saudara, bahwa pekerjaan Kristus itu harus dilanjutkan oleh kita, gereja Tuhan. Jadi kita hadir di sini, berkumpul di sini bukan untuk duduk-duduk, diam-diam menikmati musik yang enak, menikmati nyanyian yang merdu, atau mungkin pemberitaan firman Tuhan yang menghibur. Tidak, kita kumpul untuk diperlengkapi melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, melakukan apa yang Tuhan sudah mulai kerjakan 2000 tahun yang lalu. Amin. Ini panggilan kita, saudara. Lihat, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberikan perintah kepada rasul-rasulnya. Saya baca ayat yang kedua lagi dari kisah Rasul pasal yang pertama. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini bisa menunjuk kepada semua ajaran Yesus yang 3 tahun lebih disampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi ini mengacu kepada Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Sebelum dia naik ke surga. Tetapi kamu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Saudara, ini adalah tugas kita. Tidak hanya tugas para rasul. Dan ini semua adalah rencana Tuhan. Ini maunya Tuhan, saudara. Jadi kalau kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang, beribadah seperti sekarang, kita memuji, memainkan musik, saya berkhotbah, ini bukan maunya manusia, ini maunya Tuhan. Amin. Amin. Ini kan karepe pendeta. Oh tidak, saudara. Ini maunya Tuhan. Para rasul itu melakukan semua yang dicatat di kisah para rasul.
Itu bukan atas maunya mereka sendiri. Mereka tidak sedang memikirkan misi mereka sendiri, nggak memikirkan kehendak mereka sendiri, mereka nggak membangun kerajaan mereka sendiri. Mereka hanya taat pada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita memikirkan hal yang sama seperti para rasul, kalau kita melakukan hal yang sama seperti para rasul, kita selaras, bukan kita bentrok karena aku mau begini, yang sana mau begini, yang situ mau begini. Kalau kita punya satu hati, melakukan kehendak Tuhan, waduh, kita akan dapat melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Lah kita mau buat program misalkan, ini tidak setuju, ini aku ikut saja, yang ini protes, aduh, tidak jalan-jalan. Tapi kalau kita tahu ini pekerjaan Tuhan, didukung bersama-sama, sesuai dengan karunia kita masing-masing, pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Makanya tugas kita ini menyelaraskan pikiran dengan kehendak Tuhan. Itu yang berusaha saya lakukan. Saya ngotot bukan karena maunya saya ngotot karena saya tahu kehendak Tuhan. Kita ngotot dalam pengertian kita pegang prinsip firman Tuhan. Amin, saudara. Ini kehendak Tuhan. Kenapa kita, kadang ada yang ngomong, duh capek ya minggu ini, udah minggu kebaktian, pagi sore, Kamis lagi kebaktian, pagi sore, Minggu lagi kebaktian, pagi sore, pelayanan sekarang. Itu bukan maunya manusia, itu maunya Tuhan. Amin. Itu perintah Tuhan. Dan kita tidak boleh main-main dengan perintah Tuhan. Ingat ketika Ananias dan Safira membohongi Petrus, dia tidak membohongi itu, tidak membohongi manusia, tetapi dia membohongi Allah. Saudara, ketika kita menentang orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan loh ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena ada banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, saudara tidak melawan manusia, tapi kita melawan Tuhan. Ingat Paulus. Tuhan, Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan, saudara teraniaya, sebenarnya Yesus juga teraniaya. Amin. Kalau saudara menderita, Yesus juga menderita. Dan bersama dengan Yesus, kita akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Amin. Semua tentang Tuhan, semua tentang kehendak Tuhan, bukan tentang kita, saudara. Kita mengatur sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan maunya kita. Prinsip-prinsip Alkitab harus dipertahankan dengan luar biasa. Lihat, ketika dipilih pengganti Yudas, siapa yang memilih? Roh Kudus, saudara. Ketika hari Pentakosta, siapa yang melakukannya? Yesus. Ketika jemaat bertambah banyak, siapa yang melakukannya? Apakah itu Petrus? Apakah itu rasul-rasul yang lain? Tidak. Itu semua pekerjaan Tuhan. Manusia hanya bisa melakukan bagiannya, tetapi yang membawa orang kepada pertobatan adalah Yesus. Amin, Bapak Ibu. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Supaya menjadi jelas bagi kita semua. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Jadi pertumbuhan gereja bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan. Bagian kita apa? Taat, saudara. Kalau Petrus berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan, itu karena Tuhan yang menarik mereka kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika bertobat lagi 2.000 jiwa setelah Petrus dipakai Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh, 2.000 jiwa lagi ditambahkan. Siapa itu yang menambahkan? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menambahkan jiwa-jiwa. Kalau jemaat kita bertumbuh, jangan berkata itu karena saya. Oh, karena khotbahnya Pak Doni enak. Enggak. Oh, karena musiknya. Oh, karena lahan parkirnya ada aman. Oh, karena ini. Karena gerejanya dingin.
Oh tidak. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan yang menambahkan jiwa-jiwa. Saudara, kalau Tuhan sudah mengeraskan hati seseorang, saudara, nggak bisa itu ya. Tapi ketika Tuhan menarik jiwa, membuka hati orang, membuat dia paham kebenaran, dia datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin khotbahnya terbata-bata. Tapi kalau Tuhan bekerja, membuka telinga, membuka hati, dan mengaruniakan iman, orang selamat. Jangan pikir, aku raiso khotbah. Paulus ngomong apa? Aku tuh kalau ketemu kalian, aku selalu takut. Aku selalu gentar. Tapi apa yang kukatakan tidak kukatakan dengan hikmat manusia, dengan kekuatan manusia. Tetapi apa yang kukatakan itu oleh karena kuasa pekerjaan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi penting. Makanya berkat Tuhan itu sangat penting. Ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahirnya, siapa yang melakukannya? Yesus, orang Nazaret yang kamu salibkan, itulah yang membangkitkan orang itu. Semuanya Yesus. Petrus tidak ingin menyembuhkan orang pada waktu itu, tapi dia digerakkan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang itu. Orang itu nggak mau sembuh, tapi itu kehendak Tuhan, saudara. Ketika Paulus bertobat, apakah itu karena Paulus mau percaya Yesus? Tidak. Apakah ada yang menginjilinya? Tidak. Tetapi Tuhan memilih dia untuk diselamatkan dan memilih dia untuk dipakai menjadi rasulnya bagi bangsa-bangsa lain. Makanya kalau kita ada sekarang bukan karena kita mau, tetapi karena Tuhan yang menetapkan atas kehidupan kita. Amin. Amin. Ini kehendak Tuhan. Tidak ada yang berpikir, aku sukarelawan gereja. Oh, tidak ada. Rasul-rasul dipilih oleh Tuhan, Paulus dipilih oleh Tuhan, penambahan jiwa-jiwa, pekerjaan Tuhan, semuanya kehendak Tuhan. Jadi kalau saya ada di sini, itu semua karena kehendak Tuhan. Kalau saudara ada di sini, ingat itu ada kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, bukan semau-maunya kita. Makanya kisah Rasul penting sekali untuk kita ketahui bahwa pekerjaan Tuhan harus dilakukan oleh gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya prinsip-prinsip Alkitab harus diajarkan, bukan prinsip-prinsip manusia. Saudara, yang harus kita beritakan hanyalah Yesus. Kita hanya bawa orang kepada Yesus. Yesus, Yesus, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Yesus, hanya kepada Yesus. Karena semua orang akan bertekuk lutut, akan sujud, akan mengaku bahwa Yesuslah adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Amin. Ini luar biasa. Dan yang terakhir, saudara. Pekerjaan Kristus itu akan terus berlanjut melalui orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saya maksud sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada beberapa hal yang luar biasa yang kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan melakukan pekerjaannya adalah orang-orang yang dipilihnya. Saudara, kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan itu karena pilihan Tuhan. Amin, saudara. Memang bisa melalui pendeta atau melalui orang lain, tetapi ketahuilah itu pilihan Tuhan. Kalau engkau bisa memainkan musik itu karena pilihan Tuhan. Engkau mengajar guru sekolah minggu itu karena pilihan Tuhan. Saya bisa seperti ini karena pilihan Tuhan. Kita harus mempercayai itu. Kata Paulus apa? Aku dipilih sebelum aku dilahirkan. Bapak Ibu percaya? Kita ada di ruangan ini karena pilihan Tuhan. Hargai pilihan Tuhan. Bukan harus berkata, aku volunteer. Kalau aku senang, aku jalan, kalau aku capek, ya enggak, hamba enggak ada yang volunteer. Hamba itu bekerja mengikuti kemauan Tuannya. Kalau diomong saya capek, saudara, tapi saya hamba. Kita kan enggak tahu stres kita masing-masing kan. Tapi kenapa bertahan? Karena saya tahu ini pilihan Tuhan. Kenapa mereka setia? Saya harap itu karena pilihan Tuhan. Kenapa kita?
melakukan semuanya ini. Karena itu pilihan Tuhan. Pekerjaan Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Yesus memulai memilih 12 rasul, itu pilihannya, saudara. Dia memanggil dengan kuasanya dan mereka mengikut Yesus. Siapa yang melakukannya? Tuhan dalam otoritasnya, Tuhan dalam kehendaknya. Yesus memilih Matius, Bartolomeus, Filipus, dan yang lain-lainnya atas kehendaknya, atas kemauannya. Mereka tidak akan mengikut Yesus kalau Tuhan tidak datang. Matius, ikutlah aku. Yakobus, ikutlah aku. Simon Petrus, ikutlah. Kalau Tuhan tidak melakukan itu, mungkin kalau saya hidup pada waktu itu, bisa-bisa juga saya. Doni, ikut aku. Nah, saudara ya. Yus Kristanto, ikut aku. Atas kemauan siapa? Atas kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Amin, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Mereka bukan sukarelawan, mereka adalah hamba-hamba Kristus yang dipilih, ditetapkan untuk melayani Tuhan. Paulus, atas pilihan Yesus, aku adalah rasul atas kehendak Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bukan atas kehendak dirinya. Itu yang kita baca dalam setiap syalam dari surat-surat Rasul Paulus. Saudara, Paulus itu enggak kepingin bertobat kok, enggak kepingin percaya Yesus, pengen membunuh pengikut Yesus. Tapi dia dipilih untuk selamat dan dipilih untuk apa? Untuk menjadi rasul Yesus Kristus. Siapa bisa melawan kehendak Tuhan yang seperti itu? Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, barang siapa tidak ditarik Bapa datang kepadaku, dia enggak akan datang kepadaku. Dan siapa datang kepadaku karena Bapa, aku akan menjaganya, memeliharanya. Tidak ada seorang pun yang sanggup merebutnya dari tanganku. Amin, saudara. Ini pekerjaan Tuhan. Bahkan orang-orang yang selamat itu pekerjaan Tuhan. Saudara, Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-48, coba kita lihat. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Kisah Rasul 13 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan perhatikan, baca baik-baik. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Amin. Bapak Ibu yakin ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal? Amin. Karena itulah kita percaya. Karena itulah kita ada sekarang ini untuk mengikut Tuhan. Maka bersyukurlah. Ini benar-benar anugerah yang besar bagi kita. Yang kita respon dengan sukacita, damai sejahtera, semangat untuk mengikut Tuhan. Ini atas penentuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lihat, saudara, Paulus itu melayani semuanya ikut kemauan Tuhan. Dia mau ke tempat ini, Tuhan bilang jangan, ke sana, ke sana, ke sana. Wow, luar biasa. Dan sekalipun mungkin kita tidak punya pengalaman seperti Paulus persis melihat Tuhan ngawi-ngawi ke sana. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan dimanapun kita berada, semua karena pimpinan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu semangat kedaulatan Tuhan. Nah, kemudian orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang taat, saudara. Ada banyak orang yang dipilih, tetapi akhirnya tidak taat. Yudas itu tidak taat. Demas tidak taat. Ada cukup banyak orang yang dipilih sebenarnya. Kadang saya juga agak bingung memikirkannya, saudara. Tapi itu yang ditulis di Alkitab. Sudah, kita nggak usah di situ. Tapi ketaatan itu penting, saudara. Yesus itu menjadi manusia karena ketaatannya. Dia memikul dosa-dosa kita karena ketaatannya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kenapa kita harus taat kepada Tuhan. Bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Karena teladan terbesar kita, juru selamat kita melakukan semuanya dalam ketaatannya kepada Bapa. Amin, saudara. Ketika Petrus melayani Allah itu karena ketaatannya.
Dan saya mau memberitahu bahwa seringkali ketaatan itu menuntun kepada penderitaan. Apakah Bapak Ibu mau tetap taat? Amin. Para rasul memberitakan Injil, dianiaya, ditangkap, dipenjara. Tapi apa kata Petrus? Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka dilarang menginjil, dia berkata apa? Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bukan dablek, tapi taat, saudara ya. Diam, gak boleh kamu memberitakan nama Yesus. Tetap saja Petrus memberitakan nama Yesus sekalipun aniaya. Stefanus, martir yang pertama, saudara. Bahkan Paulus mengatakan, coba lihat pasal 14 ayat 22 dari Kisah Para Rasul. Pasal 14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus 1, 2, 3 mengalami banyak sengsara. Makanya gak gampang loh ikut Tuhan itu, saudara. Gak gampang. Jangan pikir enak. Oh, gak ada enaknya. Tapi kalau engkau mau menikmati kehidupan kekal, maka investasikan seluruh hidupmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain. Tuhan tidak pernah main-main dengan perkataannya. Dan saya hanya memberitakan apa yang dituliskan oleh Tuhan saja. Ini bukan apa yang saya mau omongkan, saudara, karena yaitu resikonya kalau ngomong begini nggak disukai ya. Kok keras banget, kok nyinggung saya. Enggak. Kalau ngomong dianiaya para rasul teraniaya, Yesus dianiaya, rasul-rasulnya dianiaya, dan kan kita kalau sungguh-sungguh memberitakan kebenaran, jangan heran kalau kita akan mengalami sengsara itu. Karena memang Yesus Mesias yang ditolak. Dan kita mengikuti orang-orang yang ditolak oleh dunia, tetapi jangan takut, dialah yang diurapi Allah, dialah yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Kita boleh teraniaya, tapi kita umat pilihan. Kita menderita di sini, tapi nanti yang sesungguhnya kita akan mulia dalam kerajaan surga. Ikut Tuhan tidak pernah mudah. Tidak pernah mudah. Ketaatan membutuhkan pengorbanan. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Murid-murid sebelum Pentakosta mereka takut, mereka lari ketika Yesus ditangkap. Tetapi setelah Pentakosta mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Maka Tuhan memberikan keberanian, memberikan pertolongan sehingga dari para penakut menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Kenapa ada lagu itu? Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Itu untuk orang-orang yang nggak penuh Roh Kudus, saudara. Penuh Roh Kudus itu bukan soal itu. Tapi kita bisa taat tidak sama Tuhan. Bukan soal emosional saja. Tapi soal apakah kita taat tidak sama Tuhan. Para rasul taat. Sekalipun penderitaan begitu luar biasa. Saudara, dan sejak Pentakosta, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Efesus 1 ayat yang ke-13, barang siapa percaya dimeterai dengan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Pasal 9, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Setiap orang yang memiliki Roh Kristus adalah milik Kristus. Dia berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan. Itu yang harus kita ketahui dan kita harus mentaati. Penuh itu artinya to be control, dikontrol oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Taat pada pimpinan Tuhan. Menyerah pada kehendak Tuhan. Dan dengan kita menyerah, kita belajar menyangkal daging, memikul salib.
akan ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, penguasaan diri. Dan kita diperlengkapi untuk dapat melayani seperti Tuhan. Penuh Roh Kudus. Taat artinya saudara, mengikut kemauan Tuhan. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang mau kerjasama. Memang kalau kita membaca kisah para rasul, yang menonjol itu Petrus dan Paulus, tetapi mereka bekerja sama dengan begitu banyak orang. Saudara coba hitung nama-nama yang ditulis dalam kisah para rasul. Banyak sekali. Tidak hanya puluhan, bahkan mencapai 100 lebih. Nah, kita juga harus mau kerjasama kalau kita mau melayani Tuhan. Amin. Kerjasamanya apa? Ya mendukung kehendak Tuhan, bukan pro kontra lagi kan begitu. Kita boleh beda pendapat, tetapi kalau itu kehendak Tuhan, kita harus menuruti kehendak Tuhan, bukan pendapat kita sendiri. Dan kehendak Tuhan kadang dinyatakan melalui orang-orang, saudara, yang diberi hikmat untuk mengatur, tetapi sekali lagi tidak bertentangan dengan prinsip Alkitab. Dan ini yang membuat gereja tetap hidup sampai sekarang. Kerjasama, saudara. Dan di Alkitab, kerjasama itu sama semua orang, saudara ya. Ada yang dokter, ya, ada yang sida-sida Ethiopia, ada yang kepala prajurit, ya, ada orang Yunani, ada mantan orang Farisi, kerja bareng, saudara. Jangan dikelompok-kelompokkan, aku mau kerja sesama pengusaha, sesama petani, saya mau bekerja sesama pedagang, atau saya mau bekerja sama etnis ini, etnis itu. Oh, enggak ada, saudara. Mereka dari berbagai macam latar belakang, tapi mereka bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Lukas itu memang mamanya Yahudi, tapi papanya Timotius. Papanya Yunani, campuran. Paulus orang Farisi. Campur, saudara. Kalau udah di gereja ini tidak ada tembok-tembok rasisme lagi. Kita harus bisa berpeluk tangan, bergandeng tangan maksud saya. Dan kita melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Wong di kowe. Makanya ini bukan gereja pengusaha. Ini bukan gereja petani. Ini bukan gereja orang Jawa, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, yang mau bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Yang bekerja apa lagi? Orang-orang yang percaya akan kuasa firman Tuhan. Orang-orang yang percaya pada otoritas Alkitab. Ini menjadi pedoman. Semua harus setuju dengan firman Tuhan. Saudara, kisah para rasul itu menulis tentang firman Tuhan yang diberitakan oleh Petrus, oleh Paulus, oleh Stefanus yang khotbahnya panjang yang membawa dia mati martir itu. Ya, rupanya kalau khotbah panjang bisa dilempar di batu ya. Oh, itu Stefanus. Yakobus khotbah dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Harus punya kepercayaan yang sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, apa kata Petrus? Kami mau fokus pada pelayanan doa dan firman. Firman. Doa dan firman. Duo yang tidak bisa dipisahkan. Makanya sharing itu ya kebenaran Alkitabiah, saudara. Orang-orang seperti itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Kita bisa rukun bukan karena kita ngalah sama orang lain, kita rukun karena semua kita tunduk pada firman Tuhan. Amin. Amin. Makanya bertumbuh terus dalam firman Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita percaya pada satu ini, wahyu tertulis, kita akan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendaknya. Mari, saudara.
Minggu depan kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tuhan membangun gereja untuk melanjutkan apa yang telah dimulainya di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dan Dia telah memberikan rohnya kepada kita supaya apa yang dikerjakannya, penjangkauan jiwa-jiwa, penyelamatan bangsa-bangsa dapat dilakukan oleh gereja. Gereja yang seperti apa? Gereja yang taat, gereja yang penuh Roh Kudus, gereja yang mau kerjasama, gereja yang percaya pada otoritas firman Tuhan. Amin. Gereja yang hanya mau memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri.